Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Sitaria Meraktiva dengan NIM 2101207 dari Desain Komunikasi Visual B Angkatan 2021. Saya di sini akan memaparkan pakaian adat Gotong sebagai identitas etnis Simalungun. Nah, eh, Gotong ini merupakan sebuah aksesoris pelengkap pakaian adat etnis Simalungun berupa penutup kepala bagi pria. Khususnya digunakan pada upacara adat yang saya lakukan adalah untuk mendeskripsikan makna simbolik dan peran Gotong dalam komunikasikan, menyampaikan, dan merefleksikan secara visual identitas etnis Simalungun. Nah, tidak sekadar pelengkap pakaian saja, tapi Gotong juga mengandung makna dan kisah di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penutup kepala gotong memberikan makna yang berbeda di setiap jenis gotong, yang kemudian membentuk dan menandakan seseorang yang memakai penutup. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan oleh manusia, karena secara keduanya itu membangun kehidupan secara berdampingan. Nah, salah satu kebudayaannya adalah pakaian adat. Pakaian adat ini merupakan sebuah wujud kebudayaan yang mengekspresikan identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Secara visual, pakaian adat dapat menunjukkan status sosial, agama, atau perkawinan. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang menunjukkan ciri khas daerah tersebut, yang menunjukkan bahwa dari satu daerah ke daerah lain tentu memiliki perbedaannya. Aksesoris adat memiliki peranan untuk melengkapi pakaian adat suatu daerah sekaligus memperelok seseorang lebih luas lagi. Nah, penutup kepala pria etnis Simalungun yang kita ketahui bernama Gotong dapat diidentikan dengan etnis Simalungun itu sendiri pada Provinsi Sumatera Utara, di mana terdapat masyarakat yang memiliki etnis Simalungun. Berbagai hiasan ornamentik, motif, dan simbol pada Gotong menunjukkan nilai-nilai sosial di dalamnya secara tidak langsung, karena Gotong itu sendiri dapat mempresentasikan kepribadian baik kehidupan sosial masyarakat etnis Simalungun. Secara lebih dalam, etnis merupakan identifikasi sosial atau kategori sosial yang memiliki akar kata dari bahasa Yunani yaitu ethnos, yang memiliki arti bangsa atau orang. Istilah ini menandakan adanya rasa persamaan kepemilikan bersama, bak halnya ras, agama, keturunan, bahasa, sejarah, atau budaya. Tentunya di setiap individu di muka bumi ini memiliki etnis. Etnisitas juga memiliki peranan untuk menghubungkan antara kelompok di mana terdapat perbedaan budaya di dalamnya. Sifat etnisitas berlangsung secara terus-menerus ketika dikomunikasikan. Nah, rumusan masalah yang kita kita akan bahas adalah banyaknya masyarakat Simalungun yang hanya mengenakan gotong akan keindahan semata tanpa mengetahui nilai-nilai dan kisah di baliknya. Nah, gotong ini dibagi menjadi 2 pemakaian dan 3 penyebutannya. Masing-masing pemakaian dan penyebutan membedakan gotong satu ke gotong yang lain, mulai dari kegunaan dan siapa yang diperbolehkan memakainya. Bentuk dari gotong itu sendiri merupakan sebuah daster dengan sisi tengah yang tegak lurus dengan hiasan di dalamnya. Hal ini disepakati melalui sebuah seminar kebudayaan Simalungun di tahun 1964. Mulai dari bentuk hingga hiasan ornamentik di dalamnya, gotong dapat diidentikan dengan etnis Simalungun. Nah, dengan demikian penulisan artikel ilmiah yang saya buat ini mendeskripsikan bagaimana peranan gotong sebagai identitas etnis Simalungun. Tujuan diadakannya penulisan ini juga untuk menjelaskan makna dari setiap hiasan ornamentik, motif, dan simbol yang terdapat dalam gotong tersebut. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan multidisiplin, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosiologi. Nah, tidak selalu menuntut akan hipotesis, metode penelitian deskriptif lebih menyorot penyelesaian masalah-masalah aktual sebagaimana pada penulisan artikel ilmiah ini saat melakukan penelitian. Nah, penulisan artikel ini tidak menggunakan kuantitas angka statistik, tapi justru menggunakan data deskriptif secara lisan yang menandakan bahwa metode deskriptif ini dipergunakan. Mengapa saya memilih ini? Karena subjek yang diteliti memerlukan penelitian yang bersifat eksploratif, menyeluruh, luas, dan mendalam untuk membantu pengumpulan data yang akurat dan transparan. Karya-karya tulisan dan foto yang saya gunakan ini merupakan sampel utama dari berbagai individu yang telah melakukan penelitian dari riset di topik yang serupa, yaitu utamanya pada pakaian adat gotong khas etnis Simalungun.
Nah, dalam paradigma penelitian yang bersifat kualitatif, instrumen utama dalam pengambilan data merupakan penulis sendiri. Teknik pengambilan data dan teknik analisis yang dilakukan adalah secara observasi dan studi literatur. Observasi yang dilakukan oleh penulis secara tidak langsung, yakni dilakukannya dengan mengambil hasil penelitian dalam bentuk lisan. Jaminan validitas data didapatkan dengan menggunakan teknik studi literatur dengan pengumpulan data pustaka, mengolah bahan penelitian lebih dalam, serta dengan membandingkan dari data hasil penelitian satu ke penelitian lainnya. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan yang sudah saya lakukan. Nah, adanya sebuah budaya dalam masyarakat Simalungun yaitu sebuah kain yang bernama hiyo, yang merupakan simbolisasi dari ikatan antara satu orang ke satu orang lainnya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam filsafat Batak Simalungun yang berbunyi ijuk pengihot nihodong, yang memiliki arti ijuk mengikat pelapah pada batang. Hiyo ini memiliki banyak jenis. Ada input hirik hiyo, bintang maratung hiyo, kagi santik hiyo. Pokoknya sangat banyak ya jenis hiyo ini. Nah, penutup kepala gotong ini berupa hiyo dengan jenis hiyo ragi panei dalam awal mula pembuatan gotong. Gotong ini awalnya dibuat sebagai simbol ikatan kerjasama dalam sebuah perdagangan yang dilakukan antara Raja Simalungun, yakni seorang leluhur dari masyarakat Simalungun dan Kerajaan Majapahit. Gotong ini digunakan sejak masuknya wilayah Simalungun ke dalam wilayah kolonial Hindia Belanda di Simalungun. Nah, pada tahun 1907, gotong yang awalnya hanya dililitkan di kepala pria Simalungun akhirnya diasongkan kepada masyarakat Simalungun. Yang dahulunya berupa hiyo ragi panei yang berupa kain berbasis warna hitam yang dikombinasikan dengan benang linsi biru, kemudian berubah lebih gelap dari sebelumnya serta tambahan-tambahan aksesoris. Ini kain yang dulunya dipakai. Nah, gotong ini dibagi menjadi 3 penyebutan seperti yang saya paparkan tadi, yakni gotong, porsa, dan takluk. Kalau gotong ini dikenakan pada upacara adat sukacita, seperti seperti kayak pernikahan dan lain-lain. Kalau porsa dikenakan pada upacara adat duka cita seperti pemakaman. Nah, kalau takuluk ini dikenakan sehari-hari tanpa adanya asosiasi dengan upacara adat istiadat, jadi bebas mau dipakai kapan saja juga boleh, tidak terikat ya. Nah, adanya 2 makna penggunaan. Yang ke satu adalah gotong partonga yang hanya boleh dikenakan oleh raja, sedangkan gotong paruma ini hanya boleh dikenakan oleh aparatur kerajaan dengan perkecualian yaitu tanpa memakai aksesoris. Ini juga bisa dipakai untuk kepala kaum paruma. Nah, pemakaian gotong ini tidak boleh sembarang atau asal dalam pemakaiannya. Seperti gotong partonga dan paruma ini cuma boleh digunakan pada saat upacara-upacara adat seperti perkawinan, penyambutan tamu kerajaan atau tamu daerah, atau pelaksanaan upacara adat Simalungun. Kemudian adanya revolusi sosial pada tanggal 13 Maret 1946. Revolusi ini berdampak pada hancurnya tatanan masyarakat Simalungun dengan adanya pupusnya rumah bolon atau istana Simalungun, perampokan harta bangsawan, pembunuhan anggota keluarga keistanaan, dan memudarnya wibawa Simalungun akan hilangnya generasi orang terdidik di Simalungun. Hal ini membuat matinya stratifikasi masyarakat Simalungun yang ada dalam konsep gotong. Raja yang menjadi teladan serta sebagai sumber tatanan sosial, hukum, budaya, dan ekonomi masyarakat Simalungun ikut hilang. Akhirnya kedua jenis gotong, gotong pertengah maupun gotong taruma, menjadi gotong tradisional milik masyarakat Simalungun. Jadi tidak lagi hanya diperbolehkan untuk orang-orang tertentu saja, sudah tidak ada hal seperti itu. Nah, pemakaian gotong ini biasanya disertai dengan berbagai aksesoris di dalamnya, salah satunya doramani yang berasal dari kata dorma, bisa diartikan sebagai dipandang, digemari, pandai, bijaksana, pantas menjadi pemimpin, disegani, berwibawa, dan gagah. Doramani ini juga memiliki makna mandilo na dunok pakon menghilap na daoh, yang memiliki arti mengajak yang dekat dan memanggil yang jauh. Hal ini memiliki maksud bahwa yang diajak dan dipanggil tersebut untuk menghormati dan mengasihi siapapun yang sedang mengenakan doramani. Hingga saat ini, tapi kreasi kata doramani ini belum diketahui siapa atau pihak mana yang memberikan nama tersebut. Nah, dahulu kala doramani ini hanya diperbolehkan bagi raja dan masyarakat tertentu yang sama akan kedudukannya.
Pemakaian doraemon ini diletakkan di bagian gotong sebelah kiri. Pemakaiannya sebagaimana kedudukan orang yang memakainya. Jumlah bilangan pada pemakaian doraemon ini adalah jumlah ganjil seperti 7 yang merupakan angka keramat dan hanya boleh dipakai oleh raja. Kalau 5 itu dipakai oleh panglima, 3 oleh tuan. Hingga saat ini doramani masih dipakai oleh para ahli waris Harajawan Marpitu, yaitu 7 kerajaan di Simalungun dalam acara-acara perayaan dan dalam pemerintahan. Doramani ini memiliki bentuk sebuah buyung kecil yang dapat terbuat dari emas, suasa, perunggu, kuningan, atau perak, dengan 2 lubang di bagian atas dan bawah. Doramani juga memiliki ukiran untuk memperindah akan bentuknya. Nah, kita bisa lihat doraemon ini yang di nomor 1. Nah, yang kedua adalah rantai gotong yang bisa kita lihat pada nomor 2. Seorang raja Simalungun ataupun keturunannya umumnya memakai rantai gotong, yaitu hiasan yang dipakai membentang dari sisi sebelah kanan ke sebelah kiri bagian depan gotong yang memiliki simbol apagaratau. Rantai gotong ini biasanya terbuat sama seperti doramani, biasanya terbuat dari emas, kuningan, perunggu, perak, atau suasa. Selain menandakan kedudukan seorang raja Simalungun ataupun keturunannya, ia juga memiliki fungsi untuk menolak bala bagi siapapun yang memakainya. Lalu yang ketiga ada hyper-hyper. Hyper-hyper ini merupakan aksesoris tambahan untuk lebih melengkapi dan membuat siapapun yang memakai menjadi lebih berwibawa dan berkarisma. Aksesoris ini dipakai setelah doramani dan rantai gotong yang memiliki bentuk kelopak bunga dan ada taring binatang, bisa taring babi hutan, harimau, atau beruang. Nah, di taring-taring ini biasanya diisi oleh obat penawar racun untuk menjauhkan kejahatan magis dari luar yang kemudian digantungkan pada aksesoris heper-heper untuk dapat digunakan sebagai penawarnya. Jadi kalau ada yang terluka atau terkena si kejahatan magis ini bisa langsung memakai racun penawar racunnya yang ada di taring. Namun, taring-taring tersebut kini memakai perak atau timah yang menyerupai taring binatang karena sudah jarang ditemukan dan didapatkannya taring binatang-binatang tersebut karena ya beberapa dari binatang itu udah tergolong hampir terancam punah. Jadi, mending jangan. Nah, selain hyper-hyper, ada aksesoris tambahan yang juga terbuat dari emas, kuningan, perak atau suasa yang bernama rudang hapias. Nah, ini memiliki bentuk gabungan dari bunga raya atau yang biasa kita tahu itu kembang sepatu. Ini memiliki makna lambang kesuburan dan kemakmuran bagi masyarakat Simalungun dan gabungan dari daun biru atau lontar atau daun biru yang memiliki makna sebagai pelindung atau payung. Biasanya seperti perkawinan dan upacara adat Simalungun dengan pemakaiannya pada gotong dengan menyelipkannya. Udang harpias biasanya dipakai pada acara adat resmi seperti perkawinan, upacara kebesaran di kerajaan, dan penobatan Raja Simalungun. Nah, ini tuh cuman boleh dipakai oleh ahli waris Harajawan Marpitu Simalungun yang ditunjuk menjadi perwakilan dari para tuano dan para bapaan, ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum DPP. Pokoknya sangat banyak, benar-benar sangat banyak. Sampai pokoknya orang-orang yang memakai ini tuh yang memang benar-benar memiliki kaitan kuat, uh, memiliki memiliki keterkaitan yang kuat terhadap etnis Simalungun ini, kayak orang yang memang beretnis Simalungun atau orang yang uh, memiliki urusannya tersendiri dengan pemerintahannya. Lanjut. Nah, kita sudah memasuki kesimpulan. Nah, gotong ini merupakan pakaian adat masyarakat etnis Simalungun atau Batak Simalungun yang berupa penutup kepala untuk pria. Gotong sendiri memiliki 3 penyebutan dan 2 makna dalam pemakaiannya seiring perjalanan sejarah pakaian adat Simalungun. Seiring adanya pemakaian gotong di upacara dan perayaan adat Simalungun, hal ini menandakan bahwa pemakaian gotong tidak akan pernah dilupakan dalam pelaksanaan adat istiadat Simalungun. Begitu pula dengan makna dan kisah yang terkandung dalam gotong itu sendiri. Gotong dengan aksesoris pelengkapnya tidak akan pernah bisa untuk tidak bersatu dengan masyarakat Simalungun. Akan perannya sebagai simbolisasi dan identitas serta petunjuk kebudayaan dan peradaban bagi masyarakat etnis Simalungun. Nah, sayangnya dengan masih banyak kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai makna dan pemakaian gotong pada masyarakat luar maupun dalam Simalungun itu sendiri, saya berharap bahwa dengan adanya penulisan artikel ilmiah yang sudah saya lakukan akan membantu menambah wawasan lebih mendalam terhadap pemakaian gotong dengan perannya untuk merefleksikan dan menyampaikan secara visual bahwa gotong bukanlah sekedar bentuk kepala pria saja, melainkan gotong juga simbolisasi dan identitas masyarakat etnis Simalungun yang indah dan patut dibanggakan. Terima kasih atas perhatian, manfaat, kritik dan saran akan saya
sangat hargai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.